bahwa Allah itu penuh kasih, Allah itu luar biasa. Saya bilang tidak perlu penglihatan, karena apa? Alkitab ini sudah cukup, sudah lengkap mengatakan itu. Orang yang membaca Alkitab pasti. Aku datang dengan telanjang, aku pulang juga dengan telanjang. Terpujilah Tuhan. Pada waktu kita mendengarkan firman, yang dikuatkan itu adalah iman. Tapi seringkali kita tidak mendengarnya oleh karena persoalan-persoalan hidup pribadi kita. Sehingga firman sudah nggak bisa kita dengar, kita abaikan. Kenapa? Begitu hebat dan dahsyatnya pergumulan-pergumulan yang kita hadapi di bumi ini. Ya. Pergumulan apa? Sebenarnya sederhana, tapi pikiran kita yang membesar-besarkannya. Pergumulan apa sih yang kita hadapi di dunia ini? Paling kan persoalan ekonomi. Betul enggak? Halo? Ya kan? Persoalan ekonomi. Kalau soal ekonomi, Alkitab sudah menjawab. Kalau sudah ada makanan, kalau sudah ada pakaian, cukuplah. Doa Bapa kami mengajarkan, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Hari ini yang diminta, bukan untuk 100 tahun. Jadi apa mau dikhawatirkan, saudara-saudara? Apa yang ditakutkan? Kalau persoalan rumah tangga, emangnya persoalan rumah tangga yang paling sulit apa? Ini kan perkara kekerasan hati. Semua karena kekerasan hati persoalan rumah tangga muncul. Oleh karena itu firman Tuhanlah yang bisa melembutkan hati manusia. Amin. Ya, hanya firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang bisa membuat orang itu bertobat. Firman Tuhanlah yang bisa membuat hati manusia itu lembut. Firman Tuhanlah yang membuat hati manusia itu bersahaja, berbahagia. Tanpa firman Tuhan tidak akan ada satupun yang jadi, saudara-saudara. Ya. Jadi apalagi mau kita takutkan di dunia ini? Kenapa saya mengucapkan ini? Karena saya melihat tadi kita ini kayaknya penuh dengan rasa cemas, rasa khawatir dan ketakutan semua. Ya kan? Umur kita pun nggaknya panjang di bumi ini. Nggak adanya yang bisa kita bawa. Ada nggak yang bisa kita bawa? Nggak ada. Umur saya sudah 50 tahun lebih. Lebihnya lebih. Ya belum setahun lebihnya. Ya kan? Jadi belum tentu umur yang 60. Ya. Umur yang sudah 60 belum tentu dia meninggalnya sama dengan saya. Artinya saya nggak sampai 60 kan begitu. Lalu apa lagi mau kita takutkan? Hanya satu yang penting dalam hidup kita, yaitu supaya kita mendapatkan surga yang kekal. Hanya itu yang penting kita pikirkan. Lalu apa lagi yang kita pikirkan? Kesusahan hidup cukuplah untuk sehari. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Jangan dibawa-bawa kesusahan kemarin. Ya, kita bawa kesusahan kemarin, kita bawa lagi kesusahan untuk besok, kita bawa lagi kesusahannya yang 2 tahun, 5 tahun ini. Aduh, hancur babak belur lah kita ditipu setan. Memang setan itu tukang tipu. Ya, tukang bohong, tukang ngibuli. Semuanya pekerjaan setan di dunia ini. Apa yang membuat setan tidak berdaya? Firman Tuhan. Amin. Yaitu percaya deh sama firman Tuhan. Ya kan? Kalau nggak percaya, ya sama aja. Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan membuka Alkitab kita. Kita membaca Alkitab. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Tapi nanti intinya saya akan sampaikan dari ayat yang ke-11, ya. Ayat yang ke-7 sampai 11
kita akan membaca secara responsoria. Saya membaca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara-saudara membaca ayat yang genap. Ya, nanti ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama. Dimulai dari saya. Sebab udah dapat belum? Oh iya. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Oke, kita bersama-sama ayat yang ke-11. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Amin. Ya. Jadi kita yang dikasih oleh Tuhan, tema yang saya berikan hari ini kepada kita adalah takut akan Tuhan. Ya, itu temanya. Takut akan Tuhan. Saudara-saudara, ternyata takut akan Tuhan ini banyak sekali kita terima akibat, ya. Bukan akibat yang negatif, tetapi akibat yang positif. Nah, nanti saya jelaskan, ya, apa akibat-akibat daripada kita takut akan Tuhan. Kita yang dikasih oleh Tuhan, apa maksudnya takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu bukan berarti ketakutan, saudara-saudara. Ya, takut akan Tuhan bukan ketakutan. Kalau ketakutan berarti kita gemetar. Ya, gemetar. Karena ada rasa ngeri. Ya, Tuhan tidak ngeri, saudara-saudara. Ya. Karena Tuhan tidak ngeri, makanya kita perlu kagum, segan. Kata takut akan Tuhan itu berarti segan, saudara-saudara. Kalau setan itu ngeri, ya, namanya setan, itu udah pasti ngeri. Karena kita ngeri, kita ketakutan. Tapi takut akan Tuhan itu berarti kita segan kepada Dia. Karena kita segan yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan aja. Lihat orang yang kita segani. Bagaimana hati kita? Coba berikan pendapat dulu sama saya. Kalau ada orang yang kita segani, apa sikap kita? Hah? Hormat. Terus kalau kita kagum terhadap seseorang, segan terhadap seseorang, apa yang terjadi dalam sikap kita? Ya, hormat, boleh. Kita menghormati dia. Yang lain apa? Ada perasaan damai atau tidak merasa gentar, tidak merasa ngeri, boleh. Apalagi? Nyaman. Bersukacita. Ada sesuatu yang nggak menyentuh ini, saudara-saudara. Ya, ingin sering bertemu. Ya, itu bukan orang yang disegani. Kalau ingin sering bertemu itu orang yang dicintai. Iya. Kalau yang disegani ini apa? Ada satu yang tidak menyentuh ini. Halo, kita boleh merasa nyaman, boleh
tidak ada rasa takut kita gentar, ya. Ada satu yang tidak menyentuh ini. Nggak tahu apa? Nggak tahu ya. Kalau orang yang kita segani, kita akan menuruti segala apa yang dibilangnya. Betul enggak? Nah, takut akan Tuhan, segan akan Tuhan, kita menuruti perintahnya. Kita menuruti apa yang dikatakannya. Kalau Tuhan, kita turuti apa yang diperintahkannya, apa yang dikatakannya. Tidak mungkin perintah Tuhan itu mencelakakan. Amin. Tidak mungkin. Tuhan itu disegani dan perintahnya itu aman, nyaman. Dan apa yang dikatakan Tuhan itu akan membawa dampak damai bagi kita. Dampak damai di bumi. Ya kan? Karena kita tidak mencintai Tuhan, tidak segan kepada Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, itu makanya semua persoalan datang, saudara-saudara. Persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, persoalan sakit penyakit, ketakutan dan kegentaran. Padahal Alkitab mencatat 365 kali jangan takut. Berarti tiap hari Tuhan berfirman. Tiap hari Tuhan berfirman. Dikatakan jangan takut. Karena satu hari satu tahun berapa hari? 365. Berarti Tuhan tiap tahun, tiap hari berfirman. Jangan takut. Tapi coba, tolong dulu hitung berapa kali kita takut satu hari. Berapa kali? Berapa kali kita rasa khawatirnya satu hari? Berapa kali kita merasa cemas satu hari? Bayangkan, sekali rasa takut ada, sekali rasa cemas ada, sekali rasa gentar ada dalam diri kita, itu membuat umur Anda berkurang selama 1 minggu. Satu kali aja. Coba bayangkan berapa kali kita rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir dalam satu hari. Lalu berapa minggu umur kita sudah berkurang? Makanya belum lagi waktunya kita tua, sudah nampak tua. Iya kan? Saya, saudara-saudara, jauh nampak lebih tua pada waktu umur saya 30-an daripada sekarang. Kalau sekarang nampak tua karena ubanan. Ya. Kalau dulu nampak tua bukan karena uban, karena keriting muka ini. Ya kan? Wajahnya keriting. Nah, coba lihat dulu kiri kanannya. Ada nggak yang tersenyum bagus? Ayo. Lihat dulu kiri kanannya. Nah, ini nampak keriting. Nampak keritingnya rata-rata mukanya ini. Enggak ya? Memang begitu hebatlah dunia ini menekan-nekan kita. Iya. Memang dunia ini di bawah kendali kuasa iblis, saudara-saudara. Ya. Tapi jangan biarkan diri Anda dikendalikan oleh iblis. Amin. Tapi biarlah diri Anda itu dikendalikan oleh Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang luar biasa itu, Tuhan yang membebaskan Anda dari api neraka, Tuhan yang membuat Anda selamat masuk ke dalam surganya yang kekal. Ya, itu. Jadi coba tersenyum kita, karena salaman nggak boleh juga ini karena corona. Sudah tersenyum ini satu dengan yang lainnya? Ayo. Iya. Tahu sedih-sedih. Iya. Tahu sedih-sedih. Ayo. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Iya. Hati yang gembira membuat wajahnya berseri-seri. Coba lihat wajahnya berseri-seri enggak nih?
Berseri-seri enggak? Enggak yakin saya. Berseri-seri terpaksa. Nampak dari mukanya aja enggak, ya kan? Itu. Jadi saudara-saudara, jadi takut akan Tuhan itu yang memang penting bagi kita, bukan ketakutan ya. Tapi seringkali kita lebih takut sama setan daripada Tuhan. Iya kan? Seringkali kita segan kepada dukun. Lalu kita tunduk pada dukun. Kita gak segan pada pendeta. Malah kita ejek. Pendeta apa itu katanya lagi. Coba. Ngeri. Ya. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi takut akan Tuhan ini sangat penting. Nah, takut akan Tuhan berarti itu segan kepada Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara, jadi apa pentingnya kita takut akan Tuhan? Apa pentingnya kita takut akan Tuhan? Sangat penting kita yang dikasih oleh Tuhan. Karena akan terjadi yang namanya penghakiman. Ya. Coba kita baca 2 Korintus pasal 5 tadi, ayat yang ke-10-nya. Coba kita baca dulu. Apa pentingnya kita takut akan Tuhan? Ya, ini yang pertama ini. Ya, karena ada penghakiman. Ayo, silakan satu orang baca. Terus, baik yang jahat maupun baik ataupun yang jahat, kan gitu. Nah, saudara-saudara, ingat ini ya. Ini pasti terjadi bahwa kita akan menghadapi yang namanya tahta pengadilan. Kapan itu terjadi? Bukan seperti yang dikatakan oleh Philetus atau Himenius bahwa kebangkitan itu katanya sedang berlangsung, itu sesat. Nah, kapan itu terjadi? Pada akhir zaman. Pada akhir zaman kita semua tanpa terkecuali, besar dan kecil, pintar dan bodoh, semuanya akan menghadapi yang namanya pengadilan tahta putih. Ya, itu pasti. Nah, apa gunanya pengadilan tahta putih? Pengadilan tahta putih itu ya, gunanya melihat siapakah yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kalau dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, semua dosa-dosa kejahatan yang dia perbuat sudah diselesaikan di atas kayu salib. Amin. Itu sudah diselesaikan di sana. Tapi siapakah yang dikatakan jahat ini? Semua orang yang tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, itu dikatakan orang jahat. Orang inilah yang akan masuk hukuman kekal. Coba kita baca satu ayat lagi dulu. Yudas 1 ayat 23. Nah, apa katanya di situ? Kita baca sama-sama dulu. 1, 2, 3. Selamatkanlah mereka dengan tangan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakai mereka yang dicelakakan oleh keinginan-keinginan dosa. Ini perhatikan saudara-saudara, satu dosa itu membuat semuanya jadi dosa. Semua perbuatan baik Anda juga dosa, karena setetes racun cukup meracuni semua makanan. Ya, kalau ada makanan sepiring, kalau kita teteskan racun di situ, ya, setetes racun, kira-kira itu makanan atau racun? Ya sama. Walaupun segudang 1000 perbuatan Anda yang baik, tapi gara-gara satu itu semuanya tidak baik. Gara-gara satu perbuatan dosa itu sudah tidak baik.
Dan penyesalan bukan awal datang, saudara-saudara. Penyesalan itu akhir datang. Karena itu jangan nanti kita semua menghadapi penyesalan karena hukuman api neraka. Jadi makanya dikatakan selamatkanlah mereka. Apa itu? Dengan jalan rampaslah mereka, rampas keluargamu, rampas tetanggamu, rampas anak-anakmu dari hukuman kekal. Dunia ini sudah pasti tidak lama lagi, sudah pasti umur manusia pun tidak panjang, sudah pasti umur manusia itu semua pendek, tidak lagi seperti yang dulu sampai ratusan tahun. Rampaslah mereka, saudara-saudara. Tapi cara merampasnya harus dengan belas kasihan. Jadi jangan rampas mereka. Biasanya orang kalau merampas dengan cara apa? Dengan paksa, dengan kekerasan, dengan amarah. Tapi ini rampaslah mereka dengan apa? Dengan belas kasihan. Ya ini bedanya. Beda kan? Makanya bukan kayak agama tetangga itu. Apakah dosa tidak bisa diampuni dengan mengatakan bim salah bim, harus disalib? Ya nggak bisa lah. Emangnya apa? Pemain sulap ya? Ya kan? Nah, makanya saudara-saudara, selamatkanlah mereka dari hukuman api dengan belas kasihan. Nah, dan apa katanya lagi? Bencilah. Nah, ini ingat ya. Pakaian ini gambaran pelayanan, ya kan? Jadi setiap pelayanan yang melakukan kejahatan, bencilah itu. Jadi pakaian gambaran pelayanan, ya. Jadi Alkitab ini lebih banyak menceritakan pelayanan loh, pelayanan pribadi, ya. Nah. Misalnya Pak Sinaga melayani istri, layanilah. Tapi dengan cara apa? Dengan belas kasihan. Tapi kadang-kadang memang Nabi kan tidak dihargai di rumah tangga sendiri. Ya, mengerti maksud saya nih? Ya, itu. Jadi bencilah pakaian mereka. Ya, artinya bencilah pelayanan mereka yang melakukan kejahatan. Kalau perbuatan ya, kalau pakaian ini tadi berbicara perbuatan, ya kita kan pasti tahu perbuatan yang benar, perbuatan yang jahat, udah pasti tahu kita. Tapi kalau dalam pelayanan, mana kita tahu apa maksudnya di hatinya? Ya kan ada udang di balik pergedel, ya kan itu, ya. Jadi bencilah pakaian mereka. Nah, sekarang saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi, bagaimana kita merampas mereka dengan belas kasihan? Tidak ada cara yang lain selain dengan firman Tuhan. Makanya pada ayat yang ke-11 tadi mengatakan. Oke, kita baca aja sama-sama ya. 1, 2, 3. Kami tahu bahwa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Stop dulu. Apa dikatakan di situ? Kami tahu apa itu takut akan Tuhan. Lalu karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Orang-orang siapa yang perlu kita yakinkan? Orang-orang yang bagaimana yang perlu kita yakinkan? Ya sudah pasti memang orang berdosa, tapi orang yang bagaimana? Karena banyak orang yang tidak mengaku dosanya. Saya pernah sekali, bukan pernah ya, bukan saya, ada teman, ya, dia melayani orang sakit, lalu orang sakit ini sudah parah, udah mau mati, lalu dia bilang begini, kawan ini, Pak, maukah Bapak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapak? Siapa Tuhan Yesus? Dialah Juru Selamat
penebus dosa manusia. Kalau Bapak mau terima dia, tidak akan lagi masuk ke neraka. Lalu dia bilang, tunggu dululah. Ya, 1 minggu ini nanti saya berikan keputusannya. Padahal dia sudah mau mati. Ya kan? Lalu ditunggulah 1 minggu. Dalam proses 1 minggu tadi, dia bermimpi. Apa mimpinya? Mimpinya dia masuk ke neraka. Lalu di neraka itu banyak artis-artis yang cantik. Iya kan? Main musik, main band. Wah, cantik-cantik pokoknya. Lalu datang lagi pendeta ini. Bagaimana Pak? Mau terima Tuhan Yesus? Dia bilang, Bapak pembohong. Tuh. Kenapa pembohong Pak? Karena ternyata neraka itu bukan tempat yang menakutkan. Karena di neraka itu banyak di situ artis yang saya kenal Pak. Banyak di situ permainan musik, band yang hebat. Lalu pendeta ini mengelus dada dan yang sakit terus menolak. Lalu dia bilang, kalau begitu Pak, saya tidak bertanggung jawab lagi atas nyawa Bapak. Karena Bapak sudah mendengarkan Injil yang saya beritakan. Lalu matilah yang sakit ini. Waktu dia mati, dibawalah dia ke neraka. Lalu di neraka itu apa yang terjadi? Orang menjerit, terbakar, menderita, susah, nangis, dan sebagainya. Ada ulat yang menyakiti dia, menggigit dia siang dan malam. Lalu si bapak yang udah meninggal ini bilang, setan, ini tempat apa sih? Ini neraka Pak. Ya, yang dalam mimpi saya neraka gak kayak gini. Di neraka itu banyak artis cantiknya, main musik, main band. Itu Pak dulu promosi Pak. Ternyata itu adalah promosinya dulu. Makanya sekarang ini banyak sekali promosi dunia ini yang membawa Anda masuk neraka. Jangan percaya saudara-saudara. Ya. Jadi neraka pun dipromosikan tidak sesuai dengan promosi sebenarnya. Kacau enggak? Itu dulu zaman itu masih promosi Pak dulu, ini yang sebenarnya katanya. Udah celaka kita. Ya kan? Seringkali kita tidak berdaya kalau sudah di sana sudah tidak berdaya kita. Ya, makanya sekali lagi mari kita memberitakan Injil dengan cara kasih. Bukan dengan cara merampas, dengan cara paksa, tidak. Ya. Dengan cara mengasihi. Siapapun Anda, beritakan Injil mulai dari sekarang. Setiap Anda memberitakan Injil, Tuhan menghargai 1 jiwa yang bertobat, upahnya sama dengan 2.000 ekor babi. 2.000 ekor babi. 1 kilo babi berapa sekali? Berapa? 70.000 ya? Oh, 70.000. 70.000, lalu itu babinya yang korban itu kira-kira rata-rata 80 kilo. Ada yang 100 kilo itu kita bikin rata aja 80, ya kan? 70 kali 80 70.000 kali 80 kilo berapa 1 ekor? 5.600.000 ya. 5.600.000 kali 2.000. Ya, nanti coba dihitung ya. Itu 1 jiwa loh. 1 jiwa. Saya mulai dari Jawa, ya Jawa Timur sampai ke Medan ini, kurang lebih ya saya sudah bawa jiwa itu untuk selamat. Ya tahu sedulu banyak aku bikin. Kalau 150 gak kemana. 150 orang kali 2.000 ekor babi. Itu berapa ya?
Triliun atau billion? Itu. Saya lebih kaya dari mana? Ayo, siapa yang terkaya di Medan? Ya udah. Iya, makanya saudara-saudara, ada juga satu cerita ini orang miskin masuk surga dan orang kaya masuk surga. Ya, ini saya bikin satu orang direktur, satu orang karyawan, sama-sama masuk surga. Lalu duluan karyawan ini masuk surga. Lalu begitu dia masuk surga, malaikat bilang, inilah rumahmu. Oh, dia bilang, malaikat, betul ini rumahku ini? Ya betul, kenapa? Enggak layak malaikat, aku terima begini. Apa yang rupanya aku perbuat dan sebagainya. Lalu malaikat bilang, kau rajin memberikan persepuluhanmu. Kau rajin menyembah kepada Tuhanmu. Kau aktif dalam semua kegiatan gerejamu. Ya, inilah upahmu. Dia kaget sekali karena rumah mewah, saudara-saudara. Rumah mewah itu bagaimana? Rumahnya itu semua temboknya berdinding emas. Coba bayangin aja, kalau rumahnya tingkat 2 berdinding emas semua, kira-kira berapa itu? Tingkat 2 aja kita bikin, semua berdinding emas, lantainya emas. Loh kok aduh-aduh? Udah. Nah jadi dia terimalah rumah itu sekarang. Lalu matilah manajernya. Katakanlah pemilik lain. Matilah pemiliknya. Lalu dia masuk surga. Dia jalan ke surga. Lalu waktu dia jalan, dia lihat satu merek rumah pemilik Ridwan. Lalu dia bilang, oh ini siapa malaikat? Ridwan. Dulu dia bekerja di PT ini? Iya. Oh saya itu dulu bosnya Pak malaikat. Oh begitu? Iya, saya dulu pemiliknya Pak. Saya dulu bosnya itu. Lalu malaikat bilang, oke, kita lihat ke rumahmu yuk. Begitu sampai di rumahnya, inilah rumahmu, dia bilang. Malaikat itu, inilah rumahmu. Loh, apa-apaan nih malaikat? Rumahku gitu jelek. Karena rumahnya berdindingkan tepas, beralaskan tanah. Jadi dia bilang, itu Ridwan aja. Anggotaku dulu kok lebih bagus rumahnya. Lalu apa kata malaikat? Memang kau datang terus ke gereja, tapi kau pelit, ya kan? Kau nggak berikan perpuluhanmu, kau membuat begini, kau kegiatan-kegiatan gereja pun nggak mendukung, kegiatan gereja kau tinggalin. Malah yang lebih parahnya, di gereja pun kau kulihat tidurnya lebih banyak katanya. Ayo, ada yang tidur di sini? Nggak ada ya? Lalu kau menuntut rumah yang bagus? Nggak bisa, dia bilang. Biar tahu kau ya malaikat, membangun rumahmu ini pun nombok kami ini katanya. Iya. Nombok dia bikin gubuk-gubuk tepas pun nombok lagi malaikatnya. Cobalah. Nah, jadi apa yang tujuan hidup kita saudara-saudara? Kan hidup di sana. Makanya abaikan semua di bumi. Amin. Semua persoalan Anda abaikan aja. Percayalah, Tuhan yang tahu untuk menyelesaikannya. Tuhan itu juru selamat. Dia ahli menyelamatkan. Dia ahli menyelesaikan. Dia ahli segalanya. Kalau Anda sehari ini belum punya pekerjaan juga dan lain sebagainya, percayalah, corona yang akan membuat pekerjaan Anda. Iya kan? Jadi
Ngapain kita pusing-pusing? Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Ya, amin. Tuhan hanya menyuruh kita, cukupkanlah makananku hari ini secukupnya. Cukup. Hari ini aja kok diminta. Tadi pagi udah makan belum? Udah ya. Cukup enggak makannya? Ya udah. Nanti siang makan lagi kita. Cukupnya lagi tuh. Nanti sore pun makan lagi kita. Cukup lagi. Ya, kalau enggak cukup ya masaklah. Iya kan? Ini jadi ngapain kita mikirin susah-susah? Rugi kita. Amin. Iya, rugi. Jangan mau rugi. Jadi kita yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah pasti menghadapi yang namanya pengadilan tahta putih itu ya. Pengadilan tahta putih. Jadi sebelum kita menghadapi pengadilan tahta putih itu, sekarang inilah kita perlu persiapan. Ya, persiapan yang bagaimana? Nah, marilah kita mulai memenangkan jiwa-jiwa. Setiap orang yang akan mengadakan penginjilan itu, setiap orang yang mau memberitakan berita Injil itu, pasti dia pun dibentuk Tuhan menjadi kudus. Ya, kalau kita tidak mau, Tuhan pun berdiam. Ya, karena itu saudara-saudara, mulai sekarang beritakan Injil. Karena kalau Anda nggak beritakan Injil, anjing pun disuruh Tuhan memberitakannya. Ya kan? Karena ada pernah gini, ada satu orang, ya kan, anjing dia yang bawa dia ke gereja. Karena tuannya yang perempuan sudah meninggal. Lalu anjingnya datang tetap ke gereja karena sudah terbiasa. Nah, begitu anjing ini duduk di depan gereja, lalu si tuan suami yang sudah meninggal ini tadi, tuannya ini tadi mengikuti dia. Oh, ternyata ke gereja. Lalu si tuan ini bilang dalam hatinya, pulang nanti anjing ini kupotong langsung ini. Ya kan? Karena apa? Dia nggak suka kepada firman Tuhan, jengkel dia. Tapi pada waktu ditutupnya telinganya supaya dia tidak mendengar khotbah pendeta, ada lalat di hidungnya. Ya kan? Pada waktu dia tepis begini, pendeta itu pas dalam khotbahnya bilang, siapa punya telinga hendaklah mendengar. Dia terkejut sekali. Kenapa kupingku ketutup ini? Kan harus mendengar katanya. Lalu mulai dari situ didengarkannya firman. Nah, tertarik dia. Nah, itu makanya saudara-saudara, saya bilang kalau dalam penginjilan ini, jangan Anda menceritakan keluhan Anda, jangan Anda menceritakan kehebatan Anda, ceritakanlah firman Tuhan. Itu akan membuat orang bertobat. Kalau Anda ceritakan tentang kehebatan Anda, ceritakan tentang diri Anda, kesusahan Anda, tidak membuat orang bertobat. Makanya kali lagi saya katakan, lupakan masalah Anda. Amin. Kok aminnya kurang? Amin. Iya, lupakan masalah Anda, lupakan kesusahan Anda, lupakan diri Anda. Tuh, melupakan diri, bisa enggak? Saya mengambil keputusan menjadi pelayan karena saya sudah matikan diri saya untuk Tuhan. Saya enggak mau lagi pusing mikirin dunia ini. Apa yang bisa saya makan, saya makan. Apa yang bisa saya kerjakan, saya kerjakan. Apa yang bisa saya pakai, saya pakai. Makanya jangan kaget saudara-saudara. Sudah 5 tahun ini saya enggak ganti pakaian. Bukan 5 tahun gak ganti pakaian, artinya gak berganti, gak ada pakaian baru. Ya gak apa-apa. Iya. Yang penting kan tidak koyak. Iya, kalau compang-camping, ya ngeri juga saya. Coba bayangkan aja, saya pernah dulu khotbah di Jawa, saudara-saudara. Celana saya sudah memang tinggal 2 karena saya gak punya apa-apa. Saya sudah berdoa sama Tuhan, Tuhan,
berikanlah bagi aku celana. Sudah berdoa gitu. Nah, terus celana yang 2 itu tadi, 1 sudah pakai kacamata di belakang. Tahu ya kacamata ya? Sudah pakai kacamata. Yang satunya hampir pakai kacamata. Jadi saya tinggal pakainya itu aja. Saya berdoa, saya berpuasa, berkumul minta itu sama Tuhan. Ya, terus memang Tuhan kasih melalui abang saya. Dia bilang, aku punya bakal pakaian ini untuk dijahit. Saya belum perlu kau aja yang pakai katanya. Oh ya, cocok kali ini kupikir. Lalu kubawalah itu ke tukang jahit. Kubawa tukang jahit. Apa dia bilang? Setelah diukur, Bapak mau bikin celana? Iya Pak. Ya celana yang bagaimana Pak? Ya celana panjang Pak, saya bilang. Ya celana panjang boleh, tapi kayak Jojon. Kenapa kayak Jojon? Jojon itu kan tanggung kayaknya sini. Ya kan? Kalau kayak Jojon boleh Pak, katanya cukup. Aduh, pikir. Iya kan? Jadi karena itu sudah celana Jojon. Kalau gitu Pak, bikin aja celana pendek lah, aku bilang. Coba bayangkan, aku berdoa, Tuhan, kau suruh aku ternyata pakai celana Jojon. Aku bikinlah itu celana pendek. Kalau celana pendek cukup 2. Ya kan? Aku bikinlah celana pendek aja lah, Pak, aku bilang. Ya. Nah, ternyata apa saudara-saudara? Celana pendek ini bonusnya. Bonusnya duluan sampai. Lalu datanglah orang, ini Pak, ada bakal celana yang saya serahkan sama Bapak. Oh, baru aku bawa lagi tukang jahit. Ini Pak bagaimana? Celana Jojon lagi enggak? Saya bilang, oh iya ini pas ini Pak, pas. Ini terus bayangkan aja bagaimana ini melayani kalau pakai celana Jojon. Coba kalau saya melayani tadi pakai celana Jojon, Anda pasti bukan mendengar apa yang saya omongkan. Anda akan berbisik-bisik, Bapak ini waras enggak ya? Nah, itu. Jadi saudara-saudara, percayalah saya katakan ini, berkat Tuhan itu pasti ada. Kadang memang bonusnya yang duluan sampai. Ya. Jadi yang aslinya dia belakangkan dulu. Nah, kadang-kadang ini Tuhan menguji kita juga. Jadi setiap permintaan kita, setiap doa kita, apa yang kita mintakan itu tidak pernah Tuhan tidak jawab. Asalkan kita berdoa menurut kehendaknya. Asalkan kita berdoa dengan tulus hati. Ya, tidak ada doa yang tidak dijawab kalau diminta menurut kehendaknya, kalau kita berdoa dengan tulus. Karena doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yang paling penting saudara-saudara, Anda yakin terhadap diri Anda, yakin terhadap doa Anda, yakin terhadap Tuhan, yakin dan percayalah Tuhan pasti memberkati hidup Anda. Ada syaratnya, takut akan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati.